bahwa orang tua tidak bisa diwakili oleh gurunya, orang tua tidak bisa diwakili oleh polisi, orang tua tidak bisa diwakili oleh forum komunikasi sekalipun. Orang tua adalah darah daging yang sesungguhnya ditunggu cintanya dan ditunggu perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Melki Satria, tentunya hanya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan dalam segmen kali ini, kajian mulia, kita akan melakukan Q&A bersama tentunya guru kita, Ustadz Zainuddin Musaddad. Beliau merupakan Dewan Murabbi Pusat Hidayatullah dan juga pengalamannya luar biasa, dan keturunannya, anaknya, Masya Allah, ini Hafizoh. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga beliau. Amin. Dan dalam segmen kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di channel YouTube kita, di layanan dari Baitul Mal Hidayatullah dan berbagai sumber lainnya yang ditanyakan oleh para jamaah, para donatur dan juga teman-teman online netizen semuanya. Oke, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Wajib lebih bahagia, lebih lapang karena perjalanan ini dilindungi insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Ustadz. amin. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya. Saya tahu Ustadz aktivitasnya luar biasa. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah lama tidak bertemu, bersilaturahim. Nah, mumpung ketemu nih kita nanya-nanya Ustadz. Jawab ya Ustadz ya. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Nih kita langsung saja Ustadz. Kita bacakan beberapa pertanyaan dari para netizen, para donatur yang sudah masuk ke kita. Ini ada pertanyaan pertama Ustadz. Ini tentang pernikahan. Ustadz, saya masuk ke salah satu komunitas karena ada akhwat yang saya incar di sana. Yeah. Nah, jadi di komunitasnya ada akhwat incarannya, Ustadz. Yeah. Saya suka banget dengan dia. Apakah boleh saya melakukan pendekatan seperti itu? Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Masya Allah. Ya, isyarat-isyarat yang baik, insya Allah bisa ditindaklanjuti juga dengan cara yang baik dan benar. Nah, yang kita garis bawahi dan benar. Kenapa? Karena pernikahan ini adalah perjalanan agung, perjalanan suci. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Jadi perjalanan agung, perjalanan syariat, perjalanan yang sangat suci. Oleh karenanya, jangan diganggu oleh hal-hal yang bisa mengotori. Kalau bisa mengendalikan, bismillah. Tapi kalau tidak, cari tahu di mana orang tuanya, cari tahu kemudian di mana dia mengajinya. Bahkan kalau perlu deteksi lewat gurunya. Insya Allah itu lebih cepat, lebih tepat, dan terdeteksi sampai kepada detail karakternya. Gurunya yang tahu di mana dia mengaji. Daripada kemudian masuk pada ruang-ruang maya dan lain-lain, ya bukan persoalan boleh tidak boleh. Belum tentu kemudian kita bisa mengendalikan diri ketika kemudian ada kontak psikologis di tempat itu. Nah, jadi proses kesuciannya yang kita jaga. Iya. Proses kesucian yang kita jaga. Jadi kalau sudah mengincar akhwat itu langsung cari tahu nih orang tuanya siapa, gurunya siapa, dan lakukan pendekatan melalui mereka gitu ya. Bolehlah ngintip-ngintip hal-hal dengan lewat temannya, tapi dengan catatan jangan ada niat sekedar pendekatan dengan jangka panjang akhirnya kita kayak pacaran, kan persoalan. Itu khawatir kita melewati batas-batas yang kita tidak mampu mengendalikannya. Karena itu pernikahan adalah suci, didekati dengan cara yang suci, Ustaz. Masya Allah, itu pemirsa BMH TV, bagi yang mau sudah ada incaran-incaran akhwat, dekatin murabinya, dekatin orang tuanya, cari tahu mereka beliau bagaimana, dan langsung ya ikhtiarnya dijalankan. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya lagi Ustadz. Ustadz, saya sudah menikah. Nah, tadi belum nikah nih Ustadz. Yang sekarang nih ada yang bertanya, saya sudah menikah dan ternyata istri saya berbeda sifatnya. Bagaimana saya menyikapi perbedaan ini? Jadi ketika dia mengenal di awal, bagus-bagus nih Ustadz, sifatnya bagus. Ternyata sudah menikah, ternyata beda jauh. Ini gimana harusnya Ustadz? Jadi memang kita harus siap mental untuk berbeda. Yang paling penting sebenarnya perbedaan itu lumrah ya. Pertama, latar belakang pendidikan, latar belakang orang tua, latar belakang suku, latar belakang karakter, itu wajar sekali. Yang paling penting itu ada beberapa prinsip yang harus sama. Misalkan
Keduanya sepakat sebagai ahlul ibadah dan memproses untuk sama dalam hal itu. Yang kedua, ada proses di mana dia kemudian menerjemahkan nilai-nilai dari kedermawanan itu menjadi aktual. Dermawan suaminya, ajak istrinya. Istrinya juga begitu, ajak suaminya. Ini kekuatan, karena ini bersifat spiritual. Baru kemudian yang ketiga, ada proses pencerahan. Kalau hobi berbeda, kalau cara makan, makanan berbeda, ya tidak mungkin dipaksakan. Allah telah mempertemukan kita dengan kesucian, yang beda-beda dikompromikan. Yang paling penting itu tadi, ada proses-proses untuk menyamakan hal-hal yang prinsip tadi. Cita-cita masuk surga bersama. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Suami punya visi besar, ingin masuk surga, kemudian mau membawa istrinya ke sana. Itu harus dikomunikasikan. Jangan kemudian dalam persoalan ini masing-masing pribadi mengambil bagian. Harus ada kebersamaan. Ya, saya kira itu yang paling pokok. Nggak apa-apa kalau beda sepatu, ya nggak apa-apa kebiasaan olahraga yang berbeda, karena memang tidak mungkin dipaksakan dari orang tua yang berbeda, ya. Iya. Bismillah. Jadi prinsip dan tujuannya harus disamakan dulu. Samakan. Ahlul ibadahnya juga harus disamakan. Nah, kedermawanan juga harus disamakan. Kakak udah infak belum bulan ini? Astagfirullahaladzim, sudah. Ada aja yang bayar. Ini nomor rekeningnya dan lain-lain. Ini perlu ada komunikasi yang terkait dengan wa anfiqu khairal li anfusikum. Catat ya. Banyak sekali solusi yang bisa kita dapatkan itu dengan infak. Infak itu bukan persoalan mengeluarkan harta, mendapati solusi besar dan keberkahan hidup. Itu yang paling pokok, ya. Siap Ustadz. Nah, ini lagi lanjut Ustadz ya. Ada pertanyaan ini. Ustadz, anak saya sudah mulai masuk ke masa remaja dan pergaulannya sudah semakin luas, bahkan sulit saya kontrol. Apa yang harus saya lakukan agar bisa mendidik anak, dan bagaimana sebaiknya saya mendidik anak yang usia remaja agar tetap dalam kebaikan? Ya, pertama, wah ini berat ini. Dan memang kenyataannya jangankan remaja ya, yang sudah nikah saja ini kan luar biasa. Dinamika komunikasi, dinamika sosial yang luar biasa. Ada hal-hal yang barangkali bisa kita coba diskusikan. Yang pertama, bahwa tidak boleh ada pikiran pada anak dipenjara oleh ibu dan bapaknya. Seolah ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Dikungkung oleh perintah dan dikungkung dengan larangan semata-mata. Itu yang paling pertama. Jangan ada pikiran, waduh ini orang tua saya betul-betul overconfident gitu ya. Nah, enggak boleh itu yang pertama. Biarkanlah remaja sebagai remaja yang berekspresi untuk bisa berada dalam ruang yang sangat luas. Catat dengan catatan bahwa sebelumnya kita tidak punya jarak dengan mereka dalam persoalan komunikasi. Jangan ada jarak. Namanya persahabatan waktu makan, namanya duduk-duduk, namanya kemudian jalan rekreasi. Dengan anak remaja tidak boleh kemudian kita punya jarak. Itu yang paling pokok. Sehingga ketika mereka melakukan satu tindakan tertentu, ketika mau mengoreksinya, kita tidak ada beban. Tidak ada beban komunikasi. Kita bisa ngomong dengan dia, kita bisa tersenyum dengan dia, bahkan kita bisa diskusi dengan dia. Kalau anak dan bapak kemudian sudah tidak ada ruang komunikasinya, persahabatan juga menjadi sesuatu yang sangat langka. Ini tragedi besar. Anak mau bebas, bapak tidak mau tahu-tahu. Jadi yang paling penting digarisbawahi, komunikasi jarak dekat dan persahabatan harus jadi komitmen bagi orang tua dengan anak. Insya Allah tidak ada anak yang dipenjarakan hanya gara-gara dia mau kreatif. Jadi yang paling penting dia merasa, aduh bapak nanti tanya begini, mau bapak tadi, karena tidak ada jarak. Bapak orang yang sangat berwibawa dan berpengaruh, tapi sekaligus dia bersahabat. Nah itu yang paling pokok. Yang paling pokok. Sekali lagi garis bawahi, komunikasi jarak dekat persahabatan tidak boleh ditawar. Ketika kita sudah bisa menjadi sahabat untuk anak, insya Allah komunikasi lancar dan lebih enak ya komunikasinya. Ada pengendalian, ada apresiasi, ada pujian, ada perhatian, ada penghargaan. Itu bisa kita lakukan. Sekaligus ada koreksi, tidak masalah. Kalau sudah terlanjur nih Ustadz, ini komunikasi sudah tidak baik nih Ustadz, ada solusi nggak Ustadz? Ya, memaksakan diri untuk masuk, karena ini kata kunci.
Bahwa orang tua tidak bisa diwakili oleh gurunya, orang tua tidak bisa diwakili oleh polisi, orang tua tidak bisa diwakili oleh forum komunikasi sekalipun. Orang tua adalah darah daging yang sesungguhnya ditunggu cintanya dan ditunggu perhatiannya. Bismillah, insya Allah tidak ada hal yang aneh kalau kemudian ada ruang yang coba menyadari saya harus memaksakan diri dekat dengan anak. Karena kalau kita meminta anak untuk dekat dengan kita, tambah jauh. Kita harus proaktif. Dan insya Allah darah daging tidak akan pernah kemana-mana. Pengalaman berkata, tangis air mata justru menjadi sesuatu yang mengharukan ketika orang tua kemudian mendekat kembali kepada anaknya. Masya Allah. Anak juga kemudian tidak menjadi, kenapa Bapak tiba-tiba berubah? Enggak. Karena itu yang dirindukan selama ini. Dia sudah tunggu, nanti sudah lapar. Dalam jeritan pahit, tidak pernah bertemu dengan mata tatapan yang masuk di dalam jiwanya. Insya Allah disergap itu. Luar biasa. Siap Ustadz. Saya juga dulu pernah pengalaman Ustadz, mencoba untuk meminta maaf sampai nangis, dan itu terasa plong dan sampai ke hati Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Saya jadi teringat masa lalu Ustadz. Masya Allah. Oke, pemirsa BMH TV, itu dia Q&A kita dengan Ustadz Zainuddin Musaddad pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melakukan Q&A lagi dengan Ustadz Zainuddin Musaddad di episode berikutnya. Nah, bagi sahabat pemirsa BMH TV yang ingin bertanya tentang problematika keluarga, ingin sharing-sharing, ingin curhat, boleh disampaikan di kolom komentar di YouTube ini. Insya Allah jika ada kesempatan kita akan menjawab dalam video-video berikutnya. Oke, bagi sahabat yang juga belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan juga share konten ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa jadi amal jariah juga untuk kita semua. Amin ya Allah. Saya Melki Satria dan juga Ustadz Zainuddin Musaddad pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.